إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan langkah-langkah kita semua untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini, Majlisul Ilmi, dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, di Jumat pekan yang kedua kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan hadis yang sedang kita bahas yaitu hadis yang kedua, hadis Jibril. Hadis yang sangat agung sekali, menjelaskan kepada kita tentang prinsip-prinsip dasar Islam berkenaan dengan perkara akidah dan iman, yang mana pembahasan kita masih pada bab arkanul iman, rukun iman. Sudah kita jelaskan tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan insyaallah pada kesempatan yang berbarakah ini kita akan mengkaji dan mengupas tentang al-imanu birrusul, iman kepada para rasul, dan apa saja cakupan-cakupan al-imanu birrusul. Iya, ketahuilah jamaah sekalian, diutusnya para nabi dan rasul ini menunjukkan kepada kita tentang kasih sayang Allah kepada hambanya, bukti rahmat Allah kepada hambanya, karena Allah tegaskan sendiri dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kenapa? Karena keberadaan para nabi dan rasul adalah sebagai sebab perantara bagi kita semua untuk mendapatkan petunjuk. Kita bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk,
dan kita pun bisa mengetahui jalan menuju surga dan jalan menuju neraka, itu semua karena wasilah mereka. Makanya mereka itu adalah pemandu yang menunjukkan jalan kepada kita semua. Karena akal ini terbatas, kemampuannya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak mengetahui ini halal, ini haram. Terkadang kita tidak mengetahui apakah perkara tersebut mendatangkan manfaat atau madarat. Yang mana kita ketahui itu semua karena wasilah para nabi dan rasul. Oleh karena itu, alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa minha huna na'lam ittirar al-ibad fawqa kulli daruratin ila ma'rifatir rusul wa ma jaa bihi. Maka dari sini wajib bagi kita semua untuk mengetahui para rasul dan apa-apa yang datang kepadanya, wa tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar. Wajib bagi kita untuk membenarkan apa yang dikhabarkan olehnya dan mentaati apa yang diperintahkan olehnya. Kenapa? Fa innahu la sabila ila sa'adati wal falah la fid dunya wala fil akhirah illa ala aidir rusul. Karena bahwasanya tidak ada jalan menuju kebahagiaan, menuju keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat, melainkan dengan sebab perantara mereka. Wala sabila ila ma'rifatit thayyib wal khabis ala tafsil illa min jihatihim. Dan kita tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk kecuali atas penjelasan dari mereka. Wala yanalu ridallah albattah illa ala aidihim fattayyibu minal aqwal wal af'al wal akhlaq laisa illa hadihum wa ma jaa bihi. Dan kita tidak bisa mencapai keriduan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan perantara mereka. Jadi semua hal yang baik, baik itu perkataan, perbuatan, akhlak ataupun yang lainnya, melainkan melalui perantara mereka. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul mereka memiliki tugas. Mereka memiliki wazaif. Apa tugas-tugas mereka? Dijelaskan dalam kitab Ar-Rusul wa Risalat oleh Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashqar. Di sana beliau menyebutkan tentang tugas para nabi dan rasul. Di antara tugas mereka adalah al-balagul mubin, menyampaikan juga menjelaskan. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik min rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalatah. Wahai Rasul, sampaikan apa yang turun kepadamu dari Rabbmu, dan jika engkau tidak melakukan itu, berarti engkau tidak menyampaikan risalah. Jadi ini salah satu tugas mereka, at-tabligh, menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu-wahyunya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang al-imanu bil kutub, yang mana para nabi dan rasul diberikan pedoman berupa kitab-kitab. Nah, maka kitab-kitab tersebut wajib disampaikan kepada manusia. Itulah yang dikenal dengan at-tabligh.
wal balagu yakunu bitilawati nusus allati auhallahu min ghairi nuqsanin wala ziyadatin. Jadi yang dimaksud dengan menyampaikan yaitu membacakan nas-nas, ayat-ayat yang ada dalam kitab tersebut tanpa dikurangi dan juga tanpa ditambahi. Menambahi atau mengurangi berarti itu namanya khianat. Maka di antara sifat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-amanah, yaitu di mana beliau menyampaikan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran tanpa adanya tambahan dan juga pengurangan. Sehingga kita juga sebagai umatnya harus seperti itu, mengikuti apa yang dibawa oleh beliau tanpa menambahi, tanpa mengurangi, apalagi merubah. Karena menambahi ataupun mengurangi syariat yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti sama saja menuduh Nabi Muhammad berkhianat. Dan juga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul bukan hanya al-balagh, bukan hanya menyampaikan, tetapi juga al-mubin, at-tabyin, menjelaskan apa yang ada di dalam Alkitab. Seperti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran, tapi beliau juga menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena apa yang ada di dalam Al-Quran itu ada yang sifatnya mujmal, masih global, masih umum, ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya kurang jelas. Maka disinilah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertugas untuk menjelaskan. Sebagai contoh misalnya Allah mengatakan aqimus sholat, dirikanlah sholat. Kita nggak mengerti bagaimana tata cara sholat. Kita tahu sholat itu dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam karena adanya penjelasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini tugas yang pertama, al-balagh al-mubin, menyampaikan dan juga menjelaskan. Yang kedua, ad-da'watu ilallah, mengajak manusia kembali kepada Allah, mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan tugas inti mereka. Setiap nabi dan rasul mereka melakukan dakwah, mengajak manusia beribadah kepada Allah dan menumpas segala bentuk kesyirikan. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul mengajak manusia agar beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Dakwah. Ya. Makanya dahulu jamaah sekalian, setiap nabi ada yang wafat, maka Allah memunculkan nabi yang baru. Nabi yang baru wafat, Allah akan memunculkan nabi yang lain dan seterusnya. Sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapakah yang melanjutkan estafet dakwah ini? Makanya kalau memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi penutup para nabi, maka kitalah sebagai umatnya untuk melanjutkan tugas beliau, yaitu berdakwah. Sehingga banyak sekali pujian-pujian di dalam Al-Quran bagi orang yang memaksimalkan waktunya untuk berdakwah. Berdakwah di sini bukan hanya semata-mata berceramah di atas mimbar, tapi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, mulai dari orang yang terdekat dengan kita, anak, istri, keluarga, kerabat, tetangga dan yang lainnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah
wa amila sholiha. Dan siapakah orang yang paling bagus ucapannya daripada orang yang dia gunakan lisannya itu untuk mengajak manusia kepada Allah dan melakukan amal soleh. Kemudian di antara tugas para nabi dan rasul juga at-tabsyir wa tanzir, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. At-tabsyir wa tanzir. Nah, memberikan kabar gembira bagi mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah. At-tanzir memberikan ancaman, memberikan peringatan bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lepas dari dua hal ini. Imma isinya targhib, atau yang kedua isinya apa? Tarhib. Targhib, tarhib. Targhib artinya ajakan, ya. Adapun tarhib artinya ancaman. Subhanallah. Nah, demikian pula kita dalam berdakwah. Terkadang kita menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan dari suatu kebaikan, dan juga kita menjelaskan tentang keburukan-keburukan. Iya. Dan juga di antara tugas mereka selain at-tabsyir, at-tanzir, at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah membersihkan, mensucikan, dan tarbiyah yaitu menanamkan tentang akidah yang sahih, bagaimana cara beribadah yang benar. Ya. Jadi itu secara singkat tentang wazaifur rusul, tugas-tugas para nabi dan rasul. Apa yang pertama jamaah? Al-balagul mubin, menyampaikan juga menjelaskan. Yang kedua, ad-da'watu ilallah, mengajak manusia kembali kepada Allah, beribadah kepadanya. Yang ketiga, at-tabsyir wa tanzir, memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Yang keempat, at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah itu artinya meluruskan kesalahan. Seperti misalnya Nabi Musa ketika mendapati kaumnya melakukan kesyirikan, menyembah patung anak sapi, beliau tidak membiarkan, tapi beliau mengingkari. Nah, ini disebut namanya at-tasfiyah. Ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja cakupan-cakupan al-imanu bir rusul? Selama ini mungkin kita meyakini atau mengimani tentang keberadaan Rasul-Rasul Allah. Ternyata tentang al-imanu bir rusul memiliki cakupan yang sangat luas. Sama seperti halnya pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang al-imanu bil kutub, iman kepada kitab-kitab. Seperti misalnya kita meyakini bahwa kitab-kitab itu benar adanya, meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Nah, itu berkaitan dengan al-iman bil kutub. Maka apa saja cakupan al-imanu bir rusul? Yang pertama, mengimani, meyakini bahwa kenabian dan kerasulan adalah pilihan Allah. An-nubuwatu minhatun ilahiyah wa ni'matun rabbaniyah la tunalu bimujarradi tasahhi warraghbati wa la tunalu bil mujahadah wal mu'anati. Jadi kerasulan, kenabian, orang itu menjadi utusan Allah
orang itu menjadi nabi itu adalah murni pilihan Allah. Kalau memang ini adalah pilihan Allah, maka tidak ada istilahnya campur tangan makhluk yang lain. Ya, seperti misalnya seorang pemimpin punya hak tersendiri, namanya hak apa namanya itu? Hak khusus. Nah, demikian pula kenabian kerasulan. Ini adalah pilihan Allah. Dan juga kalau memang kerasulan adalah pilihan Allah, sehingga manusia ya tidak bisa dia ingin menjadi rasul dengan melakukan usaha-usaha, dengan melakukan misalnya ibadah puasa sekian hari, membaca zikir dengan jumlah-jumlah tertentu, atau melakukan ritual-ritual tertentu. Tujuannya apa? Agar diangkat menjadi rasul. Maka ini tidak ada. Ya, maka dikatakan an-nubuwatu minhatun ilahiyah. Kenabian adalah murni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusula minan nas. Allah Subhanahu wa taala memilih utusannya dari malaikat dan juga dari manusia. Nabi Musa menjadi seorang rasul, Nabi Nuh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah mengatakan kepada Nabi Musa, inni istofaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami. Surat Al-A'raf ayat 144. Sesungguhnya kata Allah, aku memilihmu ya Musa untuk membawa risalahku wa bi kalami, dan dengan ucapanku. Artinya Nabi Musa selain dia dikatakan utusan Allah, dia juga dikatakan kalimullah, orang yang pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada perbedaan antara nabi dan rasul? Apakah nabi adalah rasul atau rasul adalah nabi? Maka nabi dan rasul ini memiliki perbedaan. Dengan perbedaan ini ya, mereka memiliki keutamaan tersendiri. Jadi rasul dan nabi itu memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan banyak kelebihan dan kekhususan. Ya, mungkin nanti insyaallah kita akan bahas khosaisun Nabi, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tingkatan yang kedua mereka adalah ulul azmi. Dan tingkatan yang ketiga adalah rasul-rasul biasa. Maka disebutkan dalam kitab Ar-Rusul wa Risalat di Syekh Sulaiman Abdullah Al-Ashqar, an-nubuwatu a'ammu minar risalah. Fa kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasula. Kenabian itu sifatnya lebih umum. Setiap rasul udah pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu adalah rasul. Ada perbedaan pendapat tentang perbedaan nabi dan rasul. Pendapat yang pertama mengatakan rasul adalah mereka yang diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya. Adapun nabi, mereka yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada keluarganya saja, tidak kepada kaumnya. Namun ini pendapat yang lemah. Pendapat yang rajih
Yang benar ar-rasul man uhiya ilaihi bi syar'in jadid, wan nabi huwal mab'utsu litakriri syar'i man qablahu. Jadi rasul itu adalah orang yang membawa syariat baru dengan diturunkannya kitab kepadanya, yang mana isinya itu adalah syariat baru, menyelisihi syariat-syariat sebelumnya, atau sifatnya itu menyempurnakan. Seperti misalnya Nabi Musa diberikan kitab Taurat, setelah Nabi Musa ada Nabi Isa diberikan kitab Injil, yang mana Injil ini menyempurnakan apa yang ada dalam kitab Taurat, jadi membawa syariat baru. Berbeda dengan Nabi. An-Nabi huwal mab'uts, Nabi itu diutus untuk mengikuti syariat sebelumnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, nabinya Bani Israel bukan hanya Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi dan rasul yang memiliki kelebihan khusus. Adapun di bawahnya, setelahnya, banyak nabi-nabi yang lain. Bahkan dari sini dapat kita simpulkan bahwa jumlah rasul, jumlah nabi itu bukan hanya 25. Ya. 25 nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu nabi-nabi dan rasul yang wajib untuk kita ketahui. Lalu berapa jumlah nabi dan berapa jumlah rasul? Jika memang nabi dan rasul ini utusan Allah yang memiliki perbedaan. Pernah ditanyakan oleh sahabat Abu Dzar, qala qultu ya Rasulullah kamil mursalun, berapakah jumlah para rasul? Beliau mengatakan salasu mi'atin wa bid'atu asyrin jamma, jumlah rasul itu sekitar 300-an. Ada yang mengatakan 313. Ini jumlah rasul. Wa kam wafau iddatil anbiya, dan berapa jumlah nabi? Mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfa, jumlah nabi 124.000. Banyak atau sedikit jamaah sekalian? Banyak. Ya. Jadi berjumlah 124.000. Ini jumlah yang sangat banyak. Nah, makanya setiap generasi itu Allah Subhanahu wa taala mengutus banyak rasul. Seperti misalnya Nabi Musa sezaman dengan Nabi Harun, ya, Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Ismail, dan juga sezaman dengan Nabi Lut. Itu sezaman. Jadi masing-masing mendakwahkan kepada kaumnya. Ya. Kemudian cakupan yang kedua jamaah sekalian, setelah kita mengetahui perbedaan nabi dan rasul dan juga berapa jumlah para nabi dan rasul, maka cakupan yang kedua iman kepada rasul, yaitu kita wajib mengimani nama-nama nabi dan rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang jumlahnya itu ada berapa? Ada 25. Iya. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan nama-nama tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 33, "Innallaha astafa Adam." Berarti di sini ada nabi namanya Adam. Wa ila adin akhahum huda wa ila samuda akhahum soliha, Nabi Saleh. Wa ila madyana akhahum syuaiba, berarti Nabi Syuaib. Wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin.
Wa dzakara samaniyata asyara minhum fi maudin wahid fi suratul an'am. Dan Allah menyebutkan ada 18 nabi dalam satu ayat, yaitu terdapat dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Ya, surat Al-An'am ayat 83 sampai ayat 86, di situ Allah menyebutkan ada 18 nabi. Kita baca ayatnya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. 1. Narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu, dan dari Nabi Ibrahim kami karuniakan kepadanya Ishaqa wa Yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyyatihi Dauda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Haruna. Nah, ini semuanya keturunan Nabi siapa jemaah? Nabi Ibrahim. Wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullun minas solihin wa Ismaila wal Yasa wa Yunusa wa Lutan wa kullan faddalna 'alal alamin. Jadi totalnya ada berapa? 18. Iya. Jadi itu jumlah rasul yang wajib untuk kita ketahui. Bahkan ya penting bagi kita untuk mengetahui sejarah mereka. Dan bukan waktunya kita membahas sejarah mereka. Ini dibahas dalam pembahasan khusus, yaitu kitab sirah, tentang kisah para nabi dan rasul. Nah, ada beberapa orang soleh yang diragukan kerasulannya. Ya, artinya orang ini, para ulama, bahkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ragu-ragu. Apakah dia nabi atau manusia biasa, atau apakah dia orang soleh saja? Siapa itu diantaranya? Zulkarnain. Ya Allah sebutkan kisahnya dalam surat apa? Al-Kahfi. Zakarallahu khabar Zulkarnain fi akhir surat Al-Kahfi. Wa mimma akhbarallahu bi annahu khatibuhu, dan yang menjadi perselisihan di mana dalam ayat tersebut Allah mengajak bicara kepada Zulkarnain. Qulna ya Zulkarnain imma an tu'aziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Kami mengatakan kepada Zulkarnain, wahai Zulkarnain, apakah engkau ingin menghukumnya atau ingin memberikan kebaikan, artinya membiarkan dia agar memeluk agama. Nah, khitab ini para ulama berselisih. Apakah dalam hal ini Allah langsung berfirman menyampaikan kepada Zulkarnain, atau itu adalah ucapan Allah yang disampaikan melalui nabi di zamannya? Iya. Jadi ada nabi di zamannya menyampaikan kepada Zulkarnain. Ini terjadi silang pendapat. Iya. Fa hal kana hadzal khitab biwasitati nabiyyin ma'ahu aw kana huwa nabiyyun? Jadi khitab, firman ini, ucapan ini, apakah langsung dari Allah atau melalui wasilah nabi yang lain? Jazama Fakhrur Razi bi nubuwwatihi. Ada seorang tokoh Fakhrur Razi mengatakan dia adalah nabi. Wa qala Ibnu Hajar wa hadza marwiyun an Abdullah bin Amr wa alaihi zahirul Quran wa min alladhi nafau nubuwatahu Ali bin Abi Thalib. Dan ada juga yang menafikan kenabiannya. Ya, intinya tentang kisah Zulkarnain ini diperselisihkan. Ya, bahkan ada riwayat yang menjelaskan, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma adri atubba nabiyyan amla,
wa ma adri Dzulqarnain nabiyan amla. Ya, aku tidak tahu apakah Dzulqarnain itu nabi atau bukan. Maka sikap kita adalah tawakuf, kita nggak bisa menentukan. Dan yang kedua yaitu tentang Khidir. Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Iya, apakah dia seorang nabi atau hanya hamba soleh? Pendapat yang kuat dengan pemaparan yang disampaikan oleh para ulama bahwa Khidir adalah seorang nabi. Jadi Khidir adalah nabi. Apakah Khidir masih hidup? Sudah meninggal. Ya, maka termasuk keyakinan yang batil yang menyatakan bahwasanya Khidir itu masih hidup. Karena untuk menetapkan ya Khidir masih hidup berarti harus membutuhkan apa jamaah? Dalil yang kuat, dalil yang sahih. Karena banyak khurafat yang menyebar di masyarakat kita yang katanya ketemu Nabi Khidir di sungai, ketemu Nabi Khidir di mana gitu ya. Maka ya ini hanyalah khurafat semata. Nabi Isa sampai sekarang masih hidup karena memang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mengangkatnya ke langit. Karena pembicaraan ini adalah pembicaraan perkara gaib. Perkara yang gaib kita tidak boleh ngarang, tidak boleh mengedepankan mimpi. Inilah pemahaman-pemahaman batiniyah yang merusak agama Islam dengan ilmu kebatinan. Jadi mimpi itu dijadikan sebagai parameter kebenaran. Ya, apapun yang dia mimpikan di dalam tidurnya, maka itu dijadikan sebagai syariat. Ada yang datang kepadanya mengajarkan untuk zikir sekian-sekian, dia amalkan. Maka inilah yang membuat agama kita menjadi rusak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Artinya kalau kita meninggalkan dua perkara ini, maka apa boleh buat? Ya, naam niat kita baik, tujuan kita baik, tetapi kebaikan itu tidak cukup dengan niat yang ikhlas. Tapi kebaikan yang hakiki harus didasarkan dengan dalil. Alangkah bagusnya apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, kam min muridil khair walakin la yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Iya. Kemudian poin berikutnya, siapakah Rasul yang pertama? Banyak kita dengar Rasul yang pertama adalah Nabi Adam. Maka Nabi Adam dia statusnya hanyalah seorang nabi. Adapun Rasul yang pertama diutus ke muka bumi ini adalah siapa? Nuh. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 162. Demikian pula tentang peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Tatkala seluruh manusia berada di padang mahsyar, ketika mereka dalam keadaan sangat genting gelisah, memikirkan nasibnya, apakah masuk surga atau masuk neraka, maka manusia pun berbondong-bondong mendatangi para nabi dan rasul meminta syafaat. Mendatangi Nabi Musa dan mendatangi Nabi Nuh. Mereka mengatakan, idhabu ila Nuh. Nabi sebelum mengatakan, idhabu ila Nuh fayatuna Nuhan fayakulun ya Nuh anta awwalur rusul ila ahlil ardi. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Maka mereka pun pergi menghadap kepada Nabi Nuh dan mereka mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus ke muka bumi. Berarti menunjukkan Rasul yang pertama adalah siapa? Nabi Nuh. Dan Rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akidah yang sudah paten, ya, sehingga merupakan bentuk kekufuran bagi siapa saja yang meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad atau dia mengaku-ngaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Jadi dengan diutusnya Rasul kita Muhammad SAW berarti annan nubuwata qadin qata'at fala rasula ba'di wala nabiyya ba'di, kata beliau. Ya, jadi kenabian itu sudah terputus, titik.
tidak ada rasul setelahku dan tidak ada nabi setelahku. Dan beliau juga menyampaikan termasuk tanda-tanda akhir zaman, ya, yub'asad dajjalun al-kadzabun, bermunculan dajjal-dajjal, masing-masing mereka mengaku sebagai nabi, sehingga sudah menjadi sunatullah pada setiap generasi bermunculan nabi-nabi palsu. Jangankan di abad saat ini yang zaman kita jauh dari zaman kenabian, ketika nabi masih hidup pun bermunculan nabi-nabi palsu. Ya memang saat itu mereka belum menampakkan taringnya, tapi ketika nabi wafat mereka masing-masing menampakkan taringnya. Sehingga peran yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ketika dia ditunjuk menjadi seorang khalifah, beliau tidak banyak memperluas wilayah Islam. Berbeda dengan sahabat Umar, berbeda dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, memperluas sayap Islam ke Romawi, ke Persia. Adapun Abu Bakar fokus memerangi nabi-nabi palsu. Karena bermunculan sangat banyak. Ada Musailam al-Kadzab, ada Sajjah al-Ansi, ada Tulayya al-Asadi. Bahkan ada peperangan yang sangat dahsyat, yaitu di mana kaum muslimin berperang kepada pasukan Musailamah yang disebut dengan perang apa? Yamamah. Sampai-sampai dikatakan seandainya kalau saat itu kaum muslimin kalah, mungkin kita saat ini mengikuti agamanya siapa? Musailamah. Sampai subhanallah, Allah memenangkan kaum muslimin. Iya. Dan terus ada yang namanya nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad dari India. Ya, bahkan di Jakarta pun ada perempuan yang ngaku-ngaku nabi, Lia Edan. Kemudian juga di Serang, di Bogor. Ya, maka itu adalah kekufuran dan kebatilan. Dan anehnya, setiap kebatilan ada pengikutnya atau tidak? Ada pengikutnya, karena memang ujung-ujungnya adalah materi. Iya. Adakah rasul dari kalangan jin? Azan. Iya. Jadi kita lanjutkan tentang cakupan al-imanu bir rusul, ya. Nah, ba'da salat isya insyaallah. La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan materi pembahasan kita tentang al-imanu bir rusul. Iya. Adakah rasul atau nabi dari kalangan jin? Terkadang pertanyaan ini muncul karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, jin adalah makhluk yang mukallaf, terbebani dengan hukum-hukum syariat. Manusia, jin, malaikat adalah mukallaf. Sehingga kalau mereka terbebani dengan hukum-hukum syariat, siapakah yang menyampaikan hukum-hukum tersebut? Apakah di kalangan mereka ada nabi atau rasul? Permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya ada rasul atau nabi dari kalangan jin. Dan ini pendapatnya Al-Imam Ad-Duhaq, Ibnu Zawji, dan juga Al-Imam Ibnu Hazm. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 13. Allah berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal insi, alam ya'tikum rusulun minkum?" Hai golongan jin, hai golongan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri? Allah katakan, "Alam ya'tikum rusulun minkum." Ya. Apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian sendiri? Maka ayat ini berdasarkan pendapat yang pertama menunjukkan bahwa ada rasul, ada nabi di kalangan
jin. Pendapat yang kedua, tidak ada. Dan inilah pendapat yang benar, bahwa Rasul itu hanya ada di kalangan manusia saja. Dan ini pendapatnya Al-Imam As-Suyuti, Abdullah bin Abbas, Al-Imam Mujahid, Al-Kalbi, dan juga Al-Imam Abu Ubaid. Iya, yang menyatakan bahwasanya tidak ada Rasul di kalangan bangsa jin. Lalu bagaimana dengan ayat tadi yang dikatakan tidaklah, belum datang Rasul di antara kalian? Maka kalau kita perhatikan kalimat rusulun di dalam ayat ini menggunakan isim nakirah, yang itu bersifat umum, sehingga yang dimaksud dengan rusul, utusan di situ bukanlah nabi ataupun rasul yang sedang kita bahas, tetapi itu hanyalah utusan-utusan biasa, dai-dai. Naam, jadi sebagaimana di tengah-tengah manusia ada dai, pendakwah, nah demikian pula di kalangan bangsa jin. Jadi maksud dari Rasulun tadi itu bukan Rasul, tetapi dia adalah utusan-utusan yang menyampaikan risalah Muhammad kepada bangsa mereka. Hal ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahqaf ayat 30 kalau enggak salah, di mana Allah berfirman, ya, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin qalu inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila tariqin mustaqim atau ila siratal mustaqim. Bisa dilihat lagi ayatnya itu, ya. Bangsa jin diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana mereka menghadiri majlis yang diadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menghadiri majlis tersebut, mereka menyampaikan kepada teman-teman mereka, diam, sesungguhnya sedang dibacakan kitab, ya, setelah kitab Nabi Musa, artinya yaitu Al-Quran. Kemudian setelah mereka selesai mendengarkan majlis tersebut, mereka kembali dan menyampaikan kepada kaumnya, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, sesungguhnya kami mendengar kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa, yaitu kitab Al-Quran. Maka ayat ini menegaskan kepada kita tidak ada Rasul di kalangan bangsa jin, yang ada itu hanya dai pendakwah, dan mereka mengikuti syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik, kita hanya meyakini sampai di sini. Tidak perlu kita mempertanyakan bagaimana puasanya mereka, bagaimana sahur, buka. Itu wallah alam. Ini termasuk perkara yang gaib. Iya. Adakah Rasul dari wanita? Dan ini juga termasuk permasalahan yang diperselisihkan. Pendapat yang pertama yaitu pendapatnya Abul Hasan Al-Ash'ari, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Ibnu Hazm menyatakan bahwa ada nabi dari kalangan wanita. Artinya ada wanita menjadi seorang nabi. Berkata Imam Qurtubi, as-sahihu anna Maryam nabiyatun. Ya, yang sahih bahwasanya Maryam adalah nabi. Li'anna Allah auha ilaiha biwasitatil malak, itu malaikat Jibril. Wa amma Asiyah falam yarid ma yadullu ala nubuwatiha. Maryam dikatakan oleh Imam Qurtubi ada seorang nabi. Kenapa? Karena Allah berbicara kepadanya melalui pelantara malaikat Jibril.
ketika dia hamil tanpa seorang suami, datanglah Jibril menyampaikan sesuatu kepadanya. Berarti ini menunjukkan, kata Imam Qurtubi, Maryam adalah seorang nabi karena dia mendapatkan wahyu. Iya. Waqad nukila anil Asy'ari, dan dinukil dari al-Imam Al-Asy'ari, anna minan nisa man nubbi'a, bahwasanya di kalangan wanita itu ada nabi, itu berjumlah ada 6, kata beliau. Hawa, Sarah, Hawa istrinya siapa? Nabi Adam. Wa Sarah, Sarah istrinya Nabi Ibrahim. Wa Ummu Musa, ibunya Nabi Musa. Wa Hajar, wa Asiyah, Asiyah siapa? Istrinya Firaun. Wa Maryam. Ya. Jadi dobit, artinya patokan pendapat pertama ini, ya, karena mereka ini didatangi oleh malaikat dan malaikat berbicara kepadanya, maka dia adalah nabi. Sebagaimana kisah tentang Ummu Musa, Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 7, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami mewahyukan kepada ibunya Musa, ya, an ardaihi fa idza khifti alaihi falqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami wahyukan, kata Allah, kepada Ummu Musa agar engkau menyusui, artinya menyusui Musa, tapi kalau engkau khawatir, udah ceburin aja ke sungai. Artinya lemparkan ke sungai, dan jangan takut dan jangan bersedih, karena sesungguhnya kami akan mengembalikan. Di sini Allah mengajak bicara kepada siapa? Ummu Musa. Berarti Ummu Musa adalah nabi. Ini berdasarkan pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan inilah pendapat yang rajih, bahwa tidak ada wanita yang menjadi nabi. Iya. Kenapa? Karena secara tegas Allah katakan dalam surat Yusuf ayat 109, wa ma arsalna min qablik illa rijalan nuhi ilaihim, dan tidaklah kami mengutus sebelummu kecuali laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Jadi ayat ini memutuskan pendapat yang pertama tadi, yang menyatakan bahwa orang itu menjadi rasul hanyalah laki-laki. Maka dari itu, sebatas mendapatkan wahyu dari Allah tidaklah mengangkat derajat seseorang itu menjadi nabi. Perhatikan, sebatas mendapatkan wahyu itu tidaklah mengangkat derajat seseorang menjadi nabi. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada makhluknya, kepada siapa saja. Karenanya kerasulan itu memiliki tanda tersendiri. Iya. Di antaranya Allah mewahyukan kepada lebah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl? Wa auha rabbuka ila nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah agar buat sarang di gunung-gunung atau di pohon-pohon. Nah, jadi kalau patokan sebatas mendapatkan wahyu itu adalah nabi, berarti lebah juga apa? Nabi. Nah, ini mustahil. Jadi bukan itu patokannya. Nah, dan juga banyak orang-orang yang didatangi oleh malaikat dan mereka bukan nabi. Seperti malaikat Jibril mendatangi siapa itu yang 3 orang itu? Mendatangi si botak, si kusta, satu lagi buta. Di mana malaikat Jibril diutus untuk menguji mereka. Apakah 3 orang ini nabi? Tidak. Jadi sebatas mendapatkan wahyu itu tidak mengangkat derajat orang menjadi nabi.
Bahkan Al-Imam Al-Qadiyat menegaskan bahwa Maryam itu bukan nabi, tapi dia disebut siddiqah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah, wa ummuhu siddiqah. Ibunya adalah siddiqah, orang yang jujur. Nah, kemudian yang terakhir di antara cakupan al-imanu bir rusul, di mana kita wajib meyakini, mengimani para nabi dan rasul adalah manusia biasa, sama seperti kita. Mereka memiliki sifat-sifat kemanusiaan, memiliki sifat takut, marah, nggak sabar. Iya, Nabi Ibrahim takut, sama seperti kita, kadang mengalami rasa takut. Khaufu Ibrahim alaihissalam min duyufi, ketika datang malaikat yang menjelma menjadi manusia, kemudian disuguhkan makanan, ternyata tangannya itu tidak menjamahnya. Disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim takut, khawatir. Iya. Dan juga ada di antara nabi yang gak sabar. Di antaranya adalah kisah Nabi Musa, ada sabr Musa ala tasarrufatil abdi soleh, yaitu ketika dia pulang dari mendapatkan wahyu selama 40 hari, sampai di kampung halamannya, dia mendapati kaumnya itu menyembah patung anak sapi. Marahnya luar biasa, sampai-sampai menjenggut jenggotnya Nabi Harun, saking marahnya. Sampai-sampai dikatakan, ya bena umma la takhud bilihiyati. Harun mengatakan, wahai anak ibuku, janganlah kau janggut jenggotku. Dan Nabi Musa pun pernah mengalami marah yang sangat luar biasa, ya, ketika bahkan memukul. Ketika ada orang yang berkelahi, dipukul sampai salah satunya meninggal. Lupa. Rasul kita juga mengalami lupa. Jadi ini menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul adalah manusia biasa, memiliki hasrat biologis, tidur seperti kita. Hanya saja mereka diberikan kelebihan itu dengan apa? Risalah. Kenapa ini perlu saya sampaikan jamaah sekalian? Karena kalau nabi dan rasul adalah manusia biasa, maka kita tidak boleh menempatkan kedudukannya di atas kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meyakini para nabi dan rasul memiliki hak-hak rububiyah, memiliki hak-hak uluhiyah. Ini tidak ada. Yang memiliki hak-hak ini semua hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul tidak bisa menciptakan, memberikan keamanan, mematikan, menghidupkan, memberikan rezeki, memanjangkan umur, memberikan jodoh, tidak ada. Semua itu hanyalah milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau memang nabi kita Muhammad contohnya tidak memiliki hak-hak rububiyah, maka kita tidak boleh mempertuhankan beliau, tidak boleh meminta-minta kepada beliau dalam berdoa, ya Rasulullah kabulkanlah doaku, ya Rasulullah panjangkanlah umurku, ya Rasulullah berikanlah kesyafaat. Saat ini tidak bisa. Bahkan Nabi mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah manusia biasa. Hanya saja beliau dikatakan maksum. Maksum itu artinya bukan tidak pernah salah. Kalau kita panjang bahas tentang kesalahan-kesalahan Rasulullah yang sampai ditegur oleh Nabi SAW, ini sangat panjang. Ya, diantaranya Allah menegur ketika Nabi mengharamkan madu. Ya, kemudian Allah menegur ketika Rasulullah cuek kepada Abdullah bin Umi Maktum. Maksum di sini artinya kesalahan-kesalahan beliau itu sudah diampuni, dan apa yang beliau sampaikan dari wahyu Allah tidak mungkin salah. Itulah beberapa penjelasan yang berkaitan dengan al-iman bir rusul. Insyaallah nanti kita lanjutkan, ya, berkaitan dengan
kemaksuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kekhususan beliau, karena pengetahuan seperti ini adalah hazanah ilmiah, ilmu yang wajib untuk kita ketahui agar kita tidak salah kaprah dalam mengimani para nabi dan rasul. Seperti tadi keyakinan dikatakan Khidir masih hidup, ya, Khidir mendapatkan ilmu laduni, sehingga ada orang yang meyakini mendapatkan ilmu laduni ujuk-ujuk pinter begitu, ya, ujuk-ujuk kaya, ujuk-ujuk bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab. Mungkin gak jamaah sekalian? Kesurupan iya mungkin, kesurupan dari Arab gitu ya. Tapi semua itu bisa kita dapat dengan belajar, ya. Fa innal ilma bita'allum, ilmu itu harus dipelajari, enggak ujuk-ujuk datang sendirinya. Nah, ya, jadi nanti insyaallah kita akan bahas ya tentang masalah itu. Iya. Pertanyaan di luar tema. Bagaimana hukumnya membunyi-bunyikan jari saat di luar sholat atau saat tidak sholat? Nah, kalau di dalam sholat jelas ya, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Apabila gerakannya itu banyak, lagi sholat letok gitu ya, batal karena banyak gerakan. Karena kalau kita berbicara gerakan dalam sholat, ada batasan-batasannya. Gerakan banyak tanpa ada hajat, maka itu batal, ya. Gerakan sedikit tanpa hajat makruh, dikit-dikit lihat jam gitu ya, kelamaan sholatnya gitu. Bagaimana kalau di luar sholat? Boleh, tidak ada larangan. Sampai saat ini saya belum mendapatkan larangan. Yang ada itu mungkin seperti ini nih, di dalam masjid, mencengkram atau menggabungkan dua jari dalam masjid sambil menunggu atau yang lainnya. Tapi kalau sekedar tok atau begini gitu ya, kan ngilangin pegel, tidak mengapa, diperbolehkan. Iya, sampai saat ini saya belum mendapatkan tentang larangannya. Nah, apakah boleh zikir dengan Allah sebanyak-banyaknya? Tidak ada. Iya, menyebut kalimat Allah ini apa? Bahkan ada sebagian bukan Allah tapi apa? Hu dengan dalih ini makrifat kalau udah seperti ini gitu ya. Coba kita perhatikan jamaah sekalian, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW enggak ada, hanya sebutan Allah. Tapi ketika kita ingin berzikir, disandingkan dengan sifat-sifat yang mulia. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak ada satupun yang menegaskan ya zikir dengan kalimat seperti itu, karena kan zikir tujuannya adalah kita mengingat Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah. Jadi bukan hanya dengan menyebut kalimat Allah kita ucapkan dengan sempurna la ilaha illallah, ini pengagungan. Kalau kita pikir-pikir pakai logika, memang kadang ada orang yang seperti mau sakaratul maut, ya, jangan talqin la ilaha illallah, tapi cukup Allah saja. Kenapa? Karena khawatir ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha, plak, mati, berarti dia meninggal dalam keadaan ateis, tidak mengakui adanya Tuhan, berarti kafir dia. Allah itu tidak melihat apa yang ada di lisan kita, tapi Allah melihat apa yang ada di
hati kita kalau memang kita sulit untuk mengucapkan betul-betul meninggal la ilaha, tidak dikatakan orang itu meninggal dalam keadaan sul khotimah, karena memang sakaratul maut itu adalah keadaan yang sangat genting. Innalil mauti la sakarat, sakitnya luar biasa. Makanya kita disuruh untuk menuntun orang yang mau meninggal. Ada lagi dengan kalimat hu, ya. Jadi tidak benar zikir dengan menyebut Allah, 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 Allah seperti itu. Harus diiringi dengan pengagungan. Nah, ya, Nabi Sulaiman punya kerajaan. Nah, punya kerajaan yang istananya ada patung-patung. Apakah itu betul dan diperbolehkan? Ini tidak benar. Ini hanya sinetron. Ya, karena yang membuat film-film seperti ini ya tidak menguasai ilmu sejarah, sehingga agar menarik filmnya yaitu digambarkan ada istana, ada patung-patung. Toh misalnya itu benar, misalnya anggaplah, tapi itu suatu kebatilan. Tetap dalam Islam tidak boleh kita membuat patung, membeli patung, memajang patung. Haram. Yang pertama, itu menjadi wasilah menjurus kepada kesyirikan. Kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Awal mulanya ada orang-orang soleh udah pada meninggal. Dalam rangka untuk mengenang jasa-jasa mereka, dilukis. Ya, kemudian ditempel di depan pintu mereka. Setelah itu syaitan enggak cukup sampai di situ, disuruh buat patung untuk mengenang. Lama-kelamaan dijadikan sebagai apa? Berhala. Makanya nama Lata, Uzza, Manat itu adalah nama orang-orang soleh yang dijadikan patung kemudian disembah. Dan yang kedua, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam ruangan yang di situ ada patung makhluk yang bernyawa, ada gambar makhluk yang bernyawa. Jadi jangan kita mengikuti gayanya orang-orang tertentu, agama tertentu, Buddha, Hindu, yang mana depan rumah mereka itu ada patung segala macam. Nggak boleh. Hatta celengan, kalau misalnya kita di rumah ada celengan kambing gitu ya, atau celengan ayam, ya kalau bisa dirubah warnanya supaya tidak berbentuk patung. Ya, kadang ada orang di rumah, depan rumah bikin patung. Ya, bahkan perumahan-perumahan sekarang itu banyak sekali apa? Patung-patung. Ini budayanya orang-orang kafir. Ya, walaupun bertujuan untuk menghormati, memuliakan jasa para pahlawan. Dibuat patung Sudirman, patung jenderal ini, jenderal itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, jadi tidak benar kalau di istana Nabi Sulaiman itu banyak patung-patung. Yang terakhir, sambil menunggu khotib naik mimbar di hari Jumat, baiknya menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran atau berselawat. Semuanya boleh. Ya, yang ingin memperbanyak sholat silakan sampai imam naik mimbar. Walaupun di hari-hari yang lain itu kan kita nggak boleh sholat menjelang zuhur, karena ketika itu matahari sedang dipanaskan, neraka sedang dipanaskan, tusajjaru jahannam. Tapi khusus hari Jumat boleh kita memperbanyak sholat, disebut namanya sholat mutlak. Ya. Atau yang kedua, membaca Al-Quran, membaca surat Al-Kahfi, silahkan. Ya. Atau yang ketiga, memperbanyak membaca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silahkan. Ya, karena itu semuanya disyariatkan. Dan lebih utama kita kerjakan di hari Jumat. Iya, sambil menunggu imam. Kalau imam sudah naik mimbar, maka hentikan semuanya. Demikian, semoga kajian ini bermanfaat dan menambah hazanah bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.